Kalau Indi gimana cara nyelesain konflik-konflik yang ada sama teman-teman? Atau ajak gelut gitu? Kalau aku sih lebih ke samperin orangnya ya. Terus samperin mau diapain? Ya biasa, namanya juga masa-masa pubertas, pasti ada aja tuh yang ya aku suka ini, teman aku suka ini juga. Oh, itu bakal menimbulkan suatu masalah? Biasanya sih iya, tapi nggak terlalu besar, palingan ya sampai seasrama sih. Anta syamsun, anta badaru, anta nurun fauqa nurin, anta iksiru wa ghali ya Rasulullah. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi and welcome to Santri Santuy Podcast. It's the first episode, jadi ini adalah episode perdana kita di podcast Santri Santuy. And I'm so excited right now karena kita kehadiran tamu-tamu dari Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Nurul Furqan nih guys, yang terletak di Banten, Tangerang Selatan, tepatnya di Bintaro Sektor 9. Jadi aku mau kenalan dulu nih sama kakak-kakak santri yang santuy dan cantik. Mulai dari yang depan aku pakai jilbab biru. Hai guys, perkenalkan nama aku Siti Aisyah, biasa dipanggil Asa. Asal aku dari Pekalongan, Jawa Tengah. Yang khas dari Pekalongan tuh apa sih kak? Jadi baru kemarin nih kita itu kan tanggal 2 Oktober merayakan Hari Batik. Jadi batik itu terkenal dari Pekalongan. Pekalongan sendiri dijuluki dengan kota batik. Jadi kalau misalnya kita beli batik itu lebih worth it di Pekalongan ya guys. Langsung dari sumbernya. Terus di samping aku nih Sobat Eksis, udah ada siapa ini? Hai guys, nama aku Indi Febrian, biasa dipanggil Indi. Hai Indi. Hai. Asal aku dari Jakarta Timur. Lahirnya di mana kalau boleh tahu Indi? Di kasur rumah sakit sih. Oh, di kasur ya? Oh, kira di lantai. Enggak. Di Jakarta Timur. Jakarta Timurnya tepatnya di Cakung. Oh, di Cakung. Yang khas dari Cakung tuh apa sih? Jakarta tuh biasanya ondel-ondel ya? Iya, kalau mau beli ondel-ondel di Jakarta aja sih. Di rumah Indi ada ondel-ondel? Terus di depan aku nih yang pakai jilbab putih ada kak siapa? Hai guys, nama aku Fitri Aulia, bisa dipanggil Fitri. Aku asalnya dari Pekalongan, Jawa Timur. Kenapa Pekalongan? Oh iya, Ponorogo. Yang khas dari Ponorogo tuh apa sih? Biasanya reok. Berarti harus ngereok gitu. Lalai. Takut banget. Iya, jadi kita udah kedatangan santri-santri yang santuy dan cantik ini dari mana? Dari Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Nurul Furqan. So guys, jadi di segmen kali ini kita bakal tanya nih ke kakak-kakak yang cantik-cantik ini, sebenarnya mereka tuh tujuan sebagai santri tuh apa sih gitu? Boleh dijawab Kak Asa, Kak Fitri, Kak Indi. Ya, jadi tujuan untuk aku pribadi ya, tujuan aku mondok itu mungkin karena awalnya paksaan orang tua. Kita harus belajar menuntut ilmu dari segi ilmu, agar ilmu dunia sama ilmu akhiratnya itu dapat. Selain ilmu agama yang saya pelajari di pondok pesantren, juga di pondok itu kan banyak banget mengajarkan ilmu-ilmu kehidupan. Jadi bermanfaat banget sih kalau buat santri-santri kayak kita, remaja-remaja itu buat mondok. Jadi kayak remaja tuh lebih worth it buat mondok, iya gak sih? Ya walaupun katanya mondok tuh penjara suci. Kalau dari Kasa kayak gitu, kalau Indi gimana Indi? Kalau aku sendiri sih ya, tujuan mondok itu bisa buat perlindungan bagi diri sendiri. Karena kan kita tahu lah kalau di luar itu gimana, jadinya ya perlindungan dari copet, dari bukan dari hal-hal yang negatif di luar sana. Negatif. Jadi daripada kita terjebak sama pergaulan bebas, lebih baik kita dikurung di penjara suci. Tapi sebenarnya kayaknya nggak pantas gitu disebut penjara suci, karena notabene-nya pondok juga zaman sekarang nggak seperti penjara nggak sih, ya kan? Terus kalau Kak Fitri, apa tujuannya sebagai santri? Kalau aku sendiri sih punya cita-cita pengen ke Kairo, Mesir, Al-Azhar. Nah, di sini kan Fitri dulu pernah sempat mondok di
modern gitu, bukan tahfiz. Nah di situ Fitri kayak ngalihkan kembali buat ke tahfiz, karena dari mau ke Mesir itu Fitri mau jalur insya Allah dengan Quran. Jadi Fitri mau itu aja sih, mau gituin cita-cita Fitri buat ke Mesir lewat jalur pondok. Oh, jadi tahfiz itu sebagai jalur buat nanti kuliahnya ya. Semoga beneran ke Kairo ya, Fitri. Amin. Terus ya guys, kalian tuh sebagai santri biasanya ngapain aja sih? Apa ya, cuman ngaji doang, ngaji lagi. Ya, jadi kegiatan kita itu nggak cuma ngaji ya. Ada tidur, gosip. Kalau gosip enggak. Kita juga selain di pondok itu belajar agama, belajar kitab, menghafal Al-Quran, kita juga ada sekolah umum. Jadi dari jam 7 sampai jam 2 siang, kita itu belajar ilmu-ilmu pengetahuan yang seperti pada sekolah umumnya. Oh, berarti kalian tuh belajar sama kayak pelajaran-pelajaran SMA di luar sana? Iya, betul banget. Jurusan apa di NF itu? Di Nurul Furqan sendiri tuh SMA-nya jurusan, kalau saya jurusan MIPA, Matematika IPA. Jadi kita tetap bisa meluaskan pelajaran umum gitu ya. Jadi nggak cuman sekedar Quran, ngaji, ataupun kitab. Jadi nggak sesempit itu kok guys. Terus gimana Di? Menurut kamu, kalau kamu tuh emang di pondok tuh ngapain aja sih? Yang paling ini sih ngajinya ya. Ngaji. Waktu ngaji tuh banyak banget gitu. Emang harus sih kalau ngaji kan ya. Terus sekolah juga, sekolah biasa. Kayak di sekolah-sekolah luar juga. Eskul juga. Mata pelajaran apa yang paling kalian minati? Kalau dari Fitri sendiri, Fitri kurang pelajaran kayak IPA, MTK gitu, IPS, Fitri kurang. Jadi Fitri suka pelajaran kitab-kitab gitu. Dan posisinya Fitri sekarang lagi memfokuskan di pelajaran nahwu sorof. Karena kembali lagi cita-cita Fitri mau ke Mesir. Insya Allah kalau ke Mesir itu katanya sih harus pinter nahwu sorof gitu. Jadi karena jalurnya jalur mau ke Timur Tengah, jadi kamu tuh memfokuskan buat di nahwu dan sorofnya. Keren ya. Kalau Kak Asa mau kemana? Pelajaran yang diminatinya tuh apa? Pelajaran yang paling minatin sih IPA matematika ya. Kalau misal buat nahwu sorof, apalagi bahasa Arab tuh lumayan, aduh pusing banget. Oh, jadi kalian tuh kayak kebalikannya gitu. Jadi mendingan ngitung ya sampai berlembar-lembar daripada harus ngafalin fa'ala yaf'ulu fa'alan wa fa'alan. Berarti yang paling kamu minati itu Matematika. Ini Kalau Indi sih suka biologi. biologi. Sukanya. Cita-cita ini berarti mungkin jadi dokter, farmasi, Ya, apoteker amin, atau apa? Amin. Mau jadi semuanya nih. Boleh kalau bisa. Atau mau jadi dokter yang lahirin yang gak di kasur? Ya itu juga bisa sih. Ya berarti Indi cita-citanya tuh jadi dokter. Jadi pelajaran yang diminati itu biologi. Bagaimana kalian tuh menyeimbangkan antara pelajaran-pelajaran umum itu sama pelajaran agama yang ada di pondok? Pasti kan susah kan? Dan gimana cara kalian tuh buat ngebalancein itu semua? Ya. Ngatur waktu sih biasanya tergantung masing-masing orang ya. Ada yang dia lebih sedikit ngaji tapi banyakan tidur bahkan, tapi tetap bisa seimbang. Tapi kalau misal aku sendiri sih berusaha buat lebih fokus ke yang kurang. Semisal dari segi menghafal Al-Quran lumayan lambat, berarti aku harus memfokuskan diri di Al-Quran dulu. Tapi tidak meninggalkan atau tidak mengacuhkan pelajaran-pelajaran yang lain. Jadi mulai dari segi mengatur waktu tidur, mengatur waktu belajar antara belajar untuk ilmu pengetahuan yang sekolah sama belajar kitab-kitab sama Al-Quran. Oh begitu ya Kak Asa. Terus kalau Kak Fitri sama Kak Indi gimana nih cara ngebalancein dari kedua hal itu? Fitri balance-nya cukup rumit sih kalau buat Fitri, apalagi pelajaran-pelajaran luar seperti IPA, IPS, MTK. Nah seperti Kak Asa, Fitri juga kayak harus banyak belajar di segi situnya sih. Kalau Fitri lebih mau berusaha lagi buat seimbang gitu.
Kalau dari Kak Indi gimana cara menyeimbangkan kedua hal yang emang sulit buat seimbangin? Kayak kita minat satu hal nih, tapi sedangkan kita dituntut buat bisa dua-duanya. Kalau aku sih karena aku ngerasanya kurang di kayak Quran gitu. Jadi lebih sering banyakin waktu buat baca Quran, ngafal Quran buat memperbaiki itu Oh, supaya jadi lebih karena seimbang sama bisa kan, udah bisa pelajaran yang lain, jadi pelajaran sekolah ya cukup di sekolah aja, sisa waktunya lebih dimanfaatkan buat ke ngaji Qurannya. Quran. Terus ada nggak sih metode-metode belajar yang unik di pondok kalian yang kayak nggak biasa gitu dari sekolah-sekolah biasanya? Metode yang unik. Ada sih semester pendek. Jadi semester pendek itu di mana saat dalam Bentar. Semester pendek itu bukannya yang biasanya mahasiswa atau mahasiswa bukan di Nah. universitas? itu keunikannya. Jadi kita di Nurul Furqan itu ada namanya semester pendek, di mana dalam jangka waktu 2 minggu kita menyelesaikan beberapa mata pelajaran yang nggak dipelajari sehari-hari. Itu gunanya ya agar kita menguasai semuanya tapi tidak pusing gitu. Jadi kita di dalam jangka waktu 2 minggu itu kita dikasih rangkuman-rangkuman materi mulai dari PPKN atau bahkan SBK yang kayak gitu. Oh, jadi kalian tuh meringkas semua pelajaran yang seharusnya dipelajari dalam satu semester ya, setengah tahun itu dalam waktu 2 minggu. Tapi itu kalian masuk gitu. Bisa belajar maksudnya dalam waktu sesingkat itu menguasai pelajaran yang emang tertinggal sebelumnya. Insya Allah sih sanggup karena ya mungkin emang Allah itu maha mempermudah semua urusan manusia ya. Jadi alhamdulillahnya kita ngaji tapi kita juga nggak ketinggalan tentang ilmu-ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu yang dipelajari sama orang-orang yang di sekolah biasa. Terus nih, ke topik soal pertemanan. Pernah nggak sih kalian ngalamin suatu konflik atau berantem gitu sama teman kalian? Pasti kan satu asrama tuh rame-rame kan? Gak mungkin dong adem ayem aja. Ada nggak masalah yang pernah ada dan gimana cara kalian nyelesainnya? Ya biasanya kalau misal konflik itu pasti ada, apalagi ya sesama cewek sama-sama ya tau lah perempuan itu nggak jauh-jauh dari apa-apa di bawah perasaan. Jadi ya senggol dikit kayak Senggol bacok. senggol bacok. Jadi biasanya kalau misal ada ya permasalahan kecil itu biasanya kita diem-dieman, tapi sama-sama introspeksi diri, habis itu saling memperbaiki, saling memaafkan dan meluruskan apa yang menjadikan hal tersebut terjadi. Kayak jadi konflik apa, kita harus menyelesaikannya dengan berunding atau bisa minta bantuan sama kakak kelas, biasanya minta dikasih arahan harus bagaimana gitu, untuk menyelesaikan salah paham tersebut. Kalau Indi gimana cara nyelesain konflik-konflik yang ada sama teman-teman? Atau ajak gelut gitu? Kalau aku sih lebih ke samperin orangnya ya. Terus Samperin. kita Samperin mau diapain? mau diajak menyelesaikan, maksudnya Oh. kita sama-sama. Ya kan siapa tahu disamperin, ditonjok. Ya kan siapa tuh disamperinnya dengan cara yang gak baik. Oh, ini berarti disamperinnya dengan cara yang baik-baik Baik ya. banget. Iya baik. Kayak nyamperin, habis itu kita yaudah saling bercerita kayak apa sih sebenarnya masalahnya, cari jalan keluar bareng-bareng, habis itu baikan, ya udah berteman lagi, main lagi. Terus kalian gimana cara ngejaga persahabatan kalian sesama teman itu di tengah disiplin yang ketat? Kan pasti kalau pondok tuh disiplin dan ketat ya. Gimana cara kalian ngejaga hubungan baik sama teman kalian? Ngertiin sifat mereka kali ya. Masa iya. Ngertiin satu sama lain, Iya, jangan saling mengerti. egois. Iya, gitu. Jangan egois. Jangan egois. Iya, sama-sama saling mengerti aja. Maksudnya antara si A dan si B itu sama-sama mengerti sifat dan berusaha memaklumi kalau semisal ada beberapa hal yang Iya. mungkin menyinggung hati atau apa gitu ya. Emang kira-kira masalahnya tuh biasanya ada masalah apa sih di antara kalian? Biasanya cinta segitiga. Ya, biasa namanya juga masa-masa pubertas pasti ada aja tuh yang ya aku suka ini, teman aku suka ini juga. Oh, itu bakal menimbulkan suatu masalah. Biasanya sih iya, tapi nggak terlalu besar. Palingan ya Ya sampai seasrama sih. Bohong. Berarti selain itu masalah apa lagi tuh? Atau masalah cinta segitiga nanti ujung-ujungnya gimana? Apa jadi kotak? Apa jadi lope? biasanya kalau misal cinta segitiga ya udah yang satu ngalah. Kayaknya relate ya sama Kak Asa. Iya, relate banget. Terus selain itu konflik-konflik apa lagi sih yang pernah terjadi gitu? Nah Indi kemarin sandal anti digosok kan?
Oh iya, paling kayak sendal tuh tiba-tiba ditaruh di tempatnya terus hilang. Terus kita cari tuh nggak ketemu sendalnya sampai kita marah. Baru orangnya balikin sendal, tapi sempet kayak nggak mau deketin orang itu lah, soalnya udah ngambil sendal kita juga kan. Tapi akhirnya baikan lagi. Gitu sih, paling Berarti barang-barang kecil. masalah-masalah pertemanan tuh Ya, adanya mungkin. apa aja? Kayak antara circle sama circle mungkin, atau kayak perbedaan pendapat mungkin. Gimana? Masalah yang pernah kalian alami gitu antara teman? Kalau aku sendiri sih biasanya perbedaan pendapat ya. Kalau semisal di kelas itu kan kadang ya ada aja lah yang kita bahas mulai dari segi pelajaran gitu. Kadang kalau misal ya masalahnya di kelas perbedaan pendapat tapi ke bawah nanti ke asrama. Jadi diem-dieman lah. Terus kayak sindir-sindiran gitu kadang masih terjadi. Atau mungkin kayak kalian banyak antrian jadinya bisa jadi suatu keributan? Bisa. Bisa. Apapun itu bisa. Ya, Jadi apapun. keributan bisa. Antri panggung mandi pun jadi hal keributan Iya, gitu. semuanya semua itu bisa jadi hal keributan, tapi untungnya ribut-ribut yang kecil. Terus ya, setelah lulus dari pondok nih, kalian tuh kan pasti masing-masing remaja tuh punya cita-cita, apalagi kalian udah di SMA. Cita-cita kalian dan tujuan kalian setelah lulus ini apa sih? Kalau aku sendiri sih setelah lulus biasanya ada sistem namanya pengabdian. Jadi santri yang udah lulus tuh nggak langsung pulang ke rumah, nggak langsung boyong, tapi ada namanya pengabdian. Pengabdian itu di mana santri mengabdikan diri ke pondok pesantren, entah bantu-bantu masak atau bantu-bantu mengajar, kayak gitu. Nggak langsung setelah pengabdian baru deh kuliah. Terus kalau ini gimana? Kalau ini sih tujuannya nanti kalau udah selesai sekolah DNF pengennya sih kuliah di luar lah kalau bisa. Oh, berarti ada rencana kuliah keluar. Terus apa sih yang udah disediakan pesantren buat kalian menghadapi dunia luar gitu? Banyak sih dari segi pelajaran itu sangat membantu kita banget. Apalagi guru-gurunya juga wah enak. Oh, jadi saling support system jadinya bisa saling membantu ya. Dan buat kita masuk ke PTN-PTN atau mungkin kita mau di luar kuliahnya itu jadi mempermudah. Apalagi akses Timur Tengah nih buat Fitri juga katanya di Nurul Furqan ini menyediakan akses Timur Tengah yang mempermudah Ya. buat nantinya masuk ke Kairo, Maroko, Sudan, Mesir. Itu Masya Allah banget sih. Terus kalian punya nggak motivasi gitu buat para remaja sekarang, pemuda-pemudi yang emang pikirannya tuh masih tertutup soal santri gitu. Buat motivasi, gimana kalian sebagai santri tuh, ayo gitu. Kita sebagai santri tuh bukan berarti tertutup gitu. Motivasi aja kan untuk mereka-mereka di luar sana yang masih belum niat untuk mondok. Motivasi apa ya? Ya, ayo mondok guys. Mondok gak seburuk itu kok. Mondok itu asik, seru. Banyak teman, banyak hal baru yang bisa kita pelajarin dan banyak hal-hal yang gak kita temukan di luaran sana. Ayo mondok. Terus guys. motivasi dari Indi sama Fitri gimana? Ayo give a motivation. Kayak motivasi apapun itu kayak, ayo nih biasanya kan pikiran orang tuh masih tertutup gitu soal pondok pesantren. Intinya pondok itu nggak seburuk itu, nggak sekejam itu. Jadi ayo guys mondok di Nurul Furqan. Seru loh Seru banget, banyak temennya. temennya. Ya jadi kalian tuh Harus dicoba dulu Ya, mondok di Nurul Furqan. Sesuatu Saya yang- seru banget. kita belum rasain itu nggak bakal kebayang rasanya nggak sih guys? Jadi kayak kita nggak bayangin mungkin pondok tuh suatu hal yang sempit, tersiksa, apa penjara suci itu bisa kita hapus mindset kayak gitu dengan nyobain mondok. ya di pondok, apalagi pondok sekarang ya, rata-rata kan pondok udah modern. Jadi ya nggak ada tuh yang lagi kekerasan yang kayak zaman-zaman dulu itu udah nggak ada gitu. Kita udah mondok ya udah kita santai, kita ya enjoy aja menikmati hari-hari di pondok. Ya walaupun akhir-akhir ini ada berita yang kayak gitu, sebenarnya ya mondok itu nggak sekejam itu. Emang kita dididik untuk hidup keras di luaran sana. Jadi kita di pondok diajarin disiplin. Dan ayolah kita nggak sesempit itu kok pikirannya. Walaupun mondok biasanya dikatain kurang update lah, nggak hits lah. Padahal ya kita di pondok pun kita ngikut tren. Kita juga tahu hal-hal apa yang lagi viral, hal-hal apa yang lagi dibicarakan di Indonesia. Kita tahu kita tidak ketinggalan zaman. Jadi ya mondok guys, nggak seburuk itu kok. Pasti ada dong tokoh agama atau motivator yang memotivasi kalian selama belajar di pondok.
Ada, kalau Indi tuh yang memotivasi Indi selama belajar di pondok itu pengasuh pondok pesantren itu sendiri. Oh, Abah. jadi kiainya yang motivasi, Masya Allah. Kiai siapa? Abah Kiai Haji Miftahudin Masykur Al-Hafidh. Abah itu Masya Allah banget sampai bisa memotivasi Indi ya. Jadi apa yang bikin Indi termotivasi sama Abah? Termotivasi dari lebih semangat lagi lah ngafal Qur'annya supaya bisa mencapai target 30 juz, amin. Berarti Abah Miftah itu sama-sama kalian kan kiainya? Satu kiai. Iya, benar sekali. Jadi Abah Kiai Haji Miftahudin Masykur Al-Hafidh ini sosok yang tokoh agama yang Masya Allah, yang ya kita yang menjadi anak asuhnya di pondok pesantren tuh sangat-sangat apa ya, sangat termotivasi kalau misal sama beliau, mulai dari segi ilmu agamanya, bahkan Al-Qur'annya 30 juz mungkin lancar, bahkan kalau semisal dari segi mahrajnya itu Masya Allah banget, kita ya termotivasi untuk menjadi penghafal Quran, untuk lebih memperbaiki bacaan kita agar seperti beliau. Jadi Abah Kiai Haji Miftahudin Masykur Al-Hafiz ini sangat memotivasi kalian ya. Terus kalian nih sebenarnya kalian para santriwati juga bisa memotivasi para remaja-remaja di luar sana buat menjadi penghafal Quran, hafiz Quran seperti kalian. Oke, tadi kita udah ngebahas banyak banget ya guys, tapi sayangnya waktu kita gak terlalu banyak. Jadi mungkin next time kita bisa bahas-bahas yang lain. Selain mungkin tadi kita udah bahas tokoh agama dan basic-basic dari santri, mungkin next time kita bakal bahas sesuatu yang lebih menarik lagi nantinya. Thank you dari kakak-kakak Nurul Furqan yang udah datang ke podcast Santri Santuy. Jangan lupa juga buat follow Instagram XYZone Media dan Instagram @pptk_nurulfurqan.official. Oh ya, sebelum kita tutup, sholatan dulu gak sih? Oh, kita mau sholatan bareng-bareng ya? Judulnya apa? Anta syamsun anta badru. Boleh dimulai Fitri. Fitri biasanya sholawatan nih guys soalnya. Oke. Anta syamsun anta badru anta nurun fauqa nurin anta iksiru wa ghali ya Rasulullah ya habibi ya Muhammad ya arusal qafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya Rasulullah. Oke, thank you Fitri, sholawatnya Masya Allah suaranya. See you next time ya guys. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.